dalam kasus ini kan si perusahaan yang bersangkutan yang berhenti kegiatannya. Ya. Tetapi induknya itu tetap jalan. Ya kan? Induknya tetap jalan. Nah, kemudian ada paket nih, itu disebutnya voluntary resign. Itu sebenarnya paket. Ya, paket. Kemudian golongan 1 sampai 3 dapat pesangon di atas normatif, bagus. Ya kan? Nah, untuk golongan 4 Pak, dia dimutasi, pilihannya mutasi ke PHK. Mutasi itu artinya mutasi ke induk perusahaan, begitu. Ya. Nah, mutasi yang seperti ini dalam contoh pertanyaan ini adalah mutasi pindah ke induk perusahaan. Itu artinya mutasi, itu artinya bukan mutasi, Pak. Kenapa bukan mutasi? Karena mutasi itu hanya berlaku di dalam lingkup pemberi kerja yang sama. Jadi kalau dia di perusahaan A misalkan, perusahaan A si karyawan ini, kemudian dia dari departemen HR ke departemen produksi, dari produksi ke QC, ke warehouse, misalkan ke accounting, ke legal dan sebagainya, ke quality. Nah itu mutasi. Atau perusahaan A di kantor cabang Surabaya pindah kantor cabang Bali, kantor cabang Jakarta, kantor cabang Medan, itu mutasi. Tetapi dari perusahaan A ke perusahaan B, bahkan jika si perusahaan B ini adalah induknya perusahaan A, itu tetap aja bukan mutasi. Karena hukumnya itu sudah beda pemberi kerja. Ya, beda badan hukum juga ya. Beda badan hukum. Di sana terjadi proses pemutusan hubungan kerja. Nah kan, tinggal ditentukan nih pintu PHK-nya apa. Artinya kan perusahaan menawarkan, kamu mau nggak pindah ke perusahaan B? Ya. Itu bukan pindah Pak Bos, kan begitu. Itu bukan pindah, itu adalah Bapak mem-PHK saya, kemudian saya diterima di perusahaan B. Ya. Nah, pilihan pertama adalah capai kesepakatan, nego di sana. Negonya berangkat dari mana? Ya dari minimum. Minimumnya apa? Undang-undang. Undang-undangnya ya tadi normatif. Bermainlah di sana. Nah, kalau tidak tercapai kesepakatan, maka ya biasanya kalau nggak ada kesepakatan ini kan kedua pihak akan berkeras nih. Maka ya mau nggak mau harus maju ke penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, si karyawan akan biasanya akan mengarahkan atau berkeras untuk bahwa PHK ini yang disebut dengan mutasi oleh perusahaan sesungguhnya adalah PHK tanpa kesalahan, ya kan? PHK tanpa kesalahan, tanpa kesalahan kan hitungannya 2 kali pesangonnya dan sebagainya. Ya, itu dalil atau tuntutan dari si karyawan. Nah, perusahaan akan sebaliknya perusahaan akan berkeras dengan dalil yang berbeda lagi. Ya silakan aja. Tapi saya nggak melihat bahwa ini bisa dipaksakan ya untuk yang golongan 4 dimutasi atau PHK. PHK-nya normatif. PHK normatifnya itu tergantung. Normatifnya ini apa? Masuk kategori PHK tanpa kesalahan atau PHK apa ini? Dan sebagainya. Kalau ini yang ditanyakan adalah karena golongan 1 dan 3 di atas normatif, tapi golongan 4 itu hanya normatif, diskriminasi apa enggak? Nah, diskriminasi ini memang perlu pembuktian, analisa dan pembuktian lebih dalam ya. Kalau kebijakan manajemen? Nah, kalau kebijakan manajemen memang kita tidak bisa dengan sederhana menyatakan bahwa itu diskriminasi, Pak. Ya. Contoh, sama juga seperti misalkan begini, si karyawan di level manajer itu dapat transportasinya dapat mobil. Ya. Di level yang non manajer, supervisor ke bawah, antar jemput pakai bus, ya kan? Pakai bus. Apakah itu diskriminasi? Kan begitu. Itu nggak masuk kategori diskriminasi. Nah, akhirnya sama seperti ini policy kebijakan. Policy, ya. Bahwa setiap level akan ada perbedaan dan sebagainya, bisa saja terjadi. Termasuk pada saat memutuskan tentang besaran bonus, misalkan. Besaran bonus tuh misalkan dirubah untuk level A, level 1 sampai 3 dapatnya misalkan bonusnya 20 bulan upah. Kemudian di level 4 dapatnya, karena level 4 itu yang lebih tinggi misalkan, dia dapatnya hanya 5 bulan upah. Kan? Secara formula kelihatan lebih kecil. Tapi kalau secara nilai, karena golongan 4 ini adalah
manajer ke atas, Iya. yang gajinya bisa 20-30 kali lipat daripada si golongan 1 misalkan, maka 5 kalinya gaji golongan 4 itu bisa 50 kalinya Iya. gaji golongan 1, ibaratnya seperti itu. Ya, saya pribadi ngelihatnya kelihatannya agak susah diarahkan ke diskriminasi. Iya. Ya, Karena Pak. mungkin golongan 1 sampai 3 ini staffing, foreman, supervisory, Bisa ya kan? Level Bisa 4 ini level manager. Bisa jadi. Kan dalam konteks misalnya proses rekrutmen kembali, misalnya cari apa namanya personal atau person orang-orang di level manajerial biasanya. Iya. Anggapan dari manajemen misalnya, gitu ya. Itu kan bagian dari kebijakan. Itu sih, Ya, kurang lebih begitu ya. gitu ya.